AEP ditantang hadir dalam sidang 7 terpidana kasus Vina namun lepas masker. Kontroversi AEP dalam kasus Vina Cirebon semakin panas. Baru-baru ini, saksi kasus Vina tersebut ditantang warga desa Kepompongan, Cirebon, Jawa Barat bernama Ferry Herianto yang menjadi pembencinya. Ferry Herianto bahkan memberi peringatan kepada AEP untuk menerima tantangan. Ia mengaku dirinya kesal pernyataan AEP yang dianggap menyesatkan sehingga berdampak kepada ditangkapnya orang tak bersalah dalam kasus Vina Cirebon. Pria yang berprofesi sebagai musisi tersebut menjelaskan, dalam waktu dekat AEP pasti akan hadir di persidangan. AEP bisa saja hadir dalam sidang PK Saka Tatal, hanya saja kata Ferry, itu harus ada permintaan terlebih dahulu. Namun AEP tak akan bisa mengelak ketika dia diminta hadir dalam sidang 7 terpidana kasus Vina Cirebon. AEP bakal hadir kalau ada hadir di sidang PK Saka Tatal, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Kalau sidang 7 terpidana dia pasti hadir, karena kan ada novum baru, tambahnya. Lebih lanjut, Ferry meminta AEP untuk tidak banyak alibi. AEP tuh pasti hadir, pasti di persidangan nanti, tidak mungkin tidak, ungkapnya. Tak hanya itu, Ferry juga meminta agar AEP tak mengenakan masker saat persidangan. Dia wajib hadir dan tidak pakai masker, paparnya. Tinggal dilihat tuh, kan ada sorotan kamera. Lihat mimik wajahnya, pelegat-pelegetkah, gagapkah, tegangkah, tambahnya. Ferry melanjutkan, jika AEP tak memberi keterangan palsu, maka dia akan bersikap tenang. Kalau jujur sih tenang aja, mau di depan siapa saja. Sampai di alam kubur kalau jujur pasti tenang, itu semua kan akan dipertanggungjawabkan, tuturnya. Ferry juga mengingatkan AEP dalam hal balasan dunia jika dia berbuat jahat. Kalau tidak jujur, dia kena karmanya, tuturnya. Sementara itu, Ferry memang menjadi sosok pembenci AEP. Ia nampak gregetan ingin bertemu empat mata dengan AEP karena kesaksian itu mengada-ngada membuat para terpidana dihukum berat. Air mata Ferry seketika meleleh di pipi ketika menceritakan hidup para terpidana yang ditangkap Ibtu Rudiana. Ia meyakini bahwa anak-anak muda itu, yang tinggal tak jauh dari rumahnya, bukan pelaku pembunuhan dua sejoli tersebut. Iya enggak benar mas, itu terpidana orang-orang yang enggak punya mas, saya tahu sendiri. Saya investigasi. Saya datangi satu persatu sampai saya anterin para saksi dan keluarganya ke Peradi untuk bertemu Bapak Otto Hasibuan, ujar Ferry dengan nada bergetar dilansir dari YouTube channel RJL 5 Fajar Aditya yang tayang pada Minggu, tanggal 16 Juni tahun 2024. Geram dengan kesaksian AEP, Ferry menantang AEP untuk bertemu empat mata dengannya. Ferry tak takut jika harus beradu kesaksian di meja hijau bahkan, jika keterangan yang diucapkannya keliru dan dinilai memberikan keterangan palsu, Ferry rela untuk dipenjara. Saya berani mempertanggungjawabkan ucapan saya bila saya salah karena beri laporan palsu, penjarakan saya. Demi Allah saya berani, ujarnya. Begitu juga sebaliknya, AEP harus mengikuti aturan hukum jika memberikan kesaksian palsu. Ferry mengaku tergerak untuk membela para terpidana ini karena didorong rasa kemanusiaan bukan karena ada keterikatan saudara atau teman. AEP dicap biang kerok kasus Vina Cirebon, yakin tidak berbohong. Satu di antara saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, AEP, mengaku merasa dirugikan lantaran ia dicap sebagai biang kerok kasus tersebut. AEP pun meyakini jika ia selama ini tidak berbohong atas semua pernyataan yang dia keluarkan. Sayangnya, publik masih menganggap dirinya adalah pembohong. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AEP, saksi kasus Vina Cirebon merasa dirugikan atas segala macam ucapan negatif yang mengarah kepadanya. Meski lama tak terlihat, AEP rupanya merasa risih karena namanya selalu disebut sebagai biang kerok kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Hal itu disampaikan oleh Pitra Romadoni Nasution yang ditunjuk sebagai pengacara. Pitra mengatakan AEP melaporkan Dede dan seorang politikus ke Polda Metro Jaya dengan laporan polisi nomor LPB 4352 VISPKT Polda Metro Jaya. Adapun pasal yang dijerat, yakni pasal 28 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, IT. Jika tudingan Dede kepada AEP membuat AEP terintimidasi dan menimbulkan kerugian material maupun imaterial, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024.
tak dianggap. Sementara itu, AF sebelumnya sempat berbicara vokal dan mengetahui peristiwa tewasnya Vina dan Eki. AF melihat langsung bagaimana pelaku pembunuhan Vina dan Eki kejar-kejaran dengan sepeda motor. Hal itu dia lihat saat dirinya berada di warung Letika membeli rokok. Tak hanya itu, AF juga melihat ada pelemparan yang membuat pengendara motor terjatuh. Kabarnya, kesaksian AF itu palsu. AF disuruh berbohong oleh Ibtu Rudiana. Usai memberi kesaksian tersebut, AF justru dilupakan. Ibtu Rudiana mengaku tak kenal dengan AF. Saya tidak kenal AF dan Dede, kata Ibtu Rudiana dikutip dari YouTube official iNews. Senin, tanggal 29 Juli tahun 2024. Memang dirinya bertemu dengan AF dan Dede, tapi hanya saat peristiwa itu terjadi 8 tahun silam. Terkait dengan tudingan yang dilakukan oleh Dede kepada dirinya, Ibtu Rudiana akan menyerahkan kepada penyidik dan kuasa hukumnya. Selain tuduhan soal skenario yang diarahkan oleh Dede pada dirinya, Ibtu Rudiana pun dikatakan telah melakukan penganiayaan kepada para terpidana. Ibtu Rudiana langsung membantah hal tersebut, karena dirinya tidak mengetahui dan menyerahkan kepada penyidik. Saya katakan satu saja, tidak benar apa dan bagaimana penyidik lebih tahu yang benar, sambungnya. Ibtu Rudiana akhirnya buka isi rekaman CCTV kasus Vina, pantas tak ditonton saat sidang. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Saat kami berempat mencari informasi, ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV, tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purn. Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditampa HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji.